Oke, titik H adalah peta dari titik K oleh suatu translasi T. Maka translasi T tersebut adalah, masih ingat translasi ya? Translasi adalah pergeseran. Jadi kan titik awalnya itu di K dan bayangannya di H. Maka K ini supaya jadi ke H, caranya digeser seberapa banyak X dan seberapa besar Y-nya. Oke, jadi kan pergeserannya adalah X, Y ya. Untuk X-nya itu kita lihat ke kiri atau ke kanan. Kalau kiri berarti artinya nilainya negatif, ke kanan positif. Ini dari K ke H, langkahnya kemana? Ke kiri kan ya? Ke kirinya sebanyak berapa langkah? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ya. Karena 5 langkah ke kiri, jadi artinya apa? Negatif 5 ya. Nah, jadi X-nya adalah min 5. Nah, Y-nya berapa? Kan tadi digeser sebanyak 5 langkah ke kiri ya. Jadinya di sini. Kemudian ke atas apa ke bawah? Kan ke bawah ya. Ke bawahnya sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 langkah ya. Karena ke bawah maka nilainya negatif. Jadi min 4. Nah, maka nilai dari T-nya adalah min 5,4. Jawabannya yang mana? Yang B ya. Min 5,4. Ikan K-nya digeser sebanyak 5 langkah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, dan 4 langkah ke bawah, 1, 2, 3, 4. Jawabannya yang B. Perhatikan gambar berikut. Jika titik M dicerminkan pada garis PQ, nah, garis PQ-nya ini yang kuning ya, maka bayangan dari titik M adalah di mana? Ini kan titik M. Ini adalah bayangannya di daerah sini. Apakah A, B, C, D, atau yang E? Nah, kita lihat. Kan kalau pencerminan, jarak dari titik ke cermin harus sama dari cermin ke bayangannya. Dari M ke cermin berapa langkah? Kan misalnya kita hitung ya per petaknya. 1, 2, setengah. Jadi 2,5 ya. Jadi dari bayangan ke titiknya juga harus sama 2,5 juga. Kita hitung sama-sama. 1, 2, maaf ini setengah, ini 1, ini 2. Jadi sama-sama 2,5 ya. Dari M ke cermin kan 1, 2, setengah. Dari cermin ke bayangan juga 2,5. Setengah, 1,5, 2,5. Jadi jawabannya yang delta. Lanjut. Matriks 0, min 1, min 1, 0 bersesuaian dengan transformasi apakah terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, Y sama dengan X, Y sama dengan min X atau 0,0. Kalau terhadap sumbu X dan Y, itu kan matriksnya matriks diagonal ya, 1 sama 1. Hanya saja yang salah satunya ada yang minusnya. Kalau ini kan diagonalnya di diagonal keduanya ya. Kalau yang dari atas ke bawah diagonal utama, dari bawah ke atas diagonal keduanya. Atau nilainya dibalik. Jadi dari X jadi Y, Y jadi X. Jadi antara yang C sama D. Tapi di sini kalau yang Y sama dengan X hanya ditukar X sama Y. Kalau di sini kan sama-sama negatif. Berarti yang lebih tepat adalah yang Y sama dengan min X. Posisinya ditukar, kemudian dikalikan dengan negatif. Jawabannya yang delta. Atau bisa lihat matriks pencerminan pada video yang sebelumnya. Oke, lanjut. Bayangan titik A min 2,3 jika ditransformasi oleh matriks 2, 1, 1, 3 adalah, nah,
biasanya ditransformasi oleh translasi atau refleksi ya. Ini transformasinya sebuah matriks. Caranya gimana? Tetap sama. Jadi untuk menentukan nilai x aksen, y aksennya, kita pakainya perkalian matriks ya. Jadi kan ditransformasi oleh titik awalnya itu kita taruh belakang. Kan min 2, 3. Transformasinya taruh di depan. Berapa? 2, 1, 1, 3. Nah, tinggal kita kalikan. Ingat ya, perkalian matriks. 2 kali min 2. Kan min 4. Ditambah belakang kali bawah. 1 kali 3. Kan 3 ya. Kemudian 1 dikali min 2. Kan min 2. Ditambah 3 kali 3. 9. Sama dengan min 4 ditambah 3 sama dengan berapa? Min 1 ya. Min 2 ditambah 9 sama dengan 7. Min 1,7. Jawabannya yang mana? Delta. Jadi untuk titik yang ditransformasi oleh sebuah matriks, titiknya taruh belakang, transformasinya taruh di depannya. Tinggal dikalikan. Yang penting ingat perkalian matriks. Lanjut. Nah, kalau yang satu ini, bayangan titik P-nya 1,1. Ditransformasi oleh 2002 dan diteruskan oleh 0-1, 1, 0. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Oke, kita periksa dulu. Untuk mencari x aksen, y aksen, nah, sama dengan titik awalnya kita taruh belakang. Titik awalnya berapa? 1,1 ya. Dikalikan oleh transformasi yang pertama itu berapa? 2002. Nah, kemudian transformasi berikutnya 0-1, 1, 0. Tinggal kita kalikan. Kali ini dari depan boleh, dari belakang juga boleh. Hasilnya akan sama karena semuanya perkalian. Jadi misalnya kita kalikan dari belakang, kan untuk mengerjakannya prosedurnya dari belakang ya. Maka yang belakang kita kalikan dulu. Maka yang depan ini hasilnya masih tetap 0-1, 1, 0. Yang belakang kita kalikan dulu nih, dua matriks ini. 2 kali 1 kan 2. Ditambah 0 kali 1, 0 ya, jadi nggak usah. 0 kali 1 kan 0. Ditambah 2 kali 1 yaitu 2. Nah, tinggal yang terakhir. 0 dikalikan 2. 0 ya. Kemudian ditambah min 1 kali 2. Ya min 2. 0 tambah min 2 ya min 2. Yang bawah 1 kali 2 kan 2. Ditambah 0 kali 2 kan 0. Jadinya tetap min 2,2. Jawabannya yang cendol. Misalnya kita kalikan yang depan dulu. Nih kita coba ya. Kita coba kalikan yang depan dulu. Kan 0 kali 2 kan 0 ya. Ditambah min 1 kali 0 kan 0. Kemudian 1 dikali 2 yaitu 2 ya. Ditambah 0 kali 0 tetap 2. Isi kolom keduanya. 0 kalikan 0 yaitu 0. Ditambah min 1 kali 2 yaitu min 2. Yang bawahnya 1 kali 0 yaitu 0. Ditambah 0 kali 2 yaitu 0. Dikalikan yang terakhir 1,1. 0 kali 1 kan 0. Ditambah min 2 kali 1 yaitu min 2. Yang bawahnya 2 kali 1 yaitu 2. Ditambah 0 kali 1 yaitu 0. Jadi min 2,2. Sama ya hasilnya. Lanjut. Garis 3x plus 4y sama dengan 12 ditranslasikan dengan translasi min 2,3
Dilanjutkan dengan translasi min 1,1. Persamaan bayangannya adalah, untuk transformasi yang 2 kali adalah transformasi komposisi ya. Bisa langsung kita kerjakan pakai matriks ya, lebih enaknya. Jadi kan untuk memperoleh x aksen, y aksen, sama seperti tadi kita mengerjakannya dari belakang. Titik awalnya itu berapa? Kan kalau titik itu langsung kita tulis titiknya, misalnya 2,3. Tapi kalau untuk garis atau kurva, yang kita tulis adalah, yang pertama kita tulis adalah x sama y-nya dulu. Nah, ini x aksen sama, ini x sama y-nya yang awalnya, ini yang bayangannya. Caranya gimana? Ya kita tambahkan dengan translasinya ini. Kan terdapat 2 kali translasi ya. Nah, kita ngerjainnya dari belakang. Yang pertama ditranslasi oleh min 2,3. Nah, selanjutnya oleh min 1,1. Nah, tinggal kita tambahkan ya. Maka x aksen, y aksennya, kalau penjumlahan bisa langsung atau dari belakang juga boleh. Kan kalau dari belakang kan jadinya x dikurangi min 2 dikurangi min 1. Nah, sama saja dengan x kemudian kan ditambah min 2 ya. Berarti min 2 kemudian min 1. Yang bawahnya y ditambah 3 ditambah 1. Oke, gitu kan ya. Atau dari belakang juga sama. Min 1, min 2, kemudian ditambah x. Sama dengan jadinya berapa? X min 2 min 1 jadinya min 3. Kemudian y-nya 3 ditambah 1 yaitu 4. Y plus 4. Jadi kan ini x aksennya sama dengan x min 3. Y aksennya sama dengan y plus 4. Tapi di sini kita akan mencari x sama y yang baru. Bukan x aksen sama y aksennya. Tapi x sama y. Nah, x aksen, y aksen kan sama dengan x min 3. Kemudian y plus 4. Kan sama aja ya. X min 3 sama dengan x aksen. Y plus 4 sama dengan y aksennya. Jadi untuk mencari nilai x dan y yang barunya, kan tinggal kita pindah ruaskan ya. Maka x-nya ini kan min 3, pindah ruas jadi plus 3. Y-nya ini kan plus 4 ya. Jadinya y aksen plus jadi min 4. Nah, gitu. Jadi setelah kita dapat x sama y yang baru, kita masukkan ke soalnya. Kan 3x plus 4y sama dengan 12. X-nya ini kita ganti dengan X yang baru. Nah, ini X-nya, ini Y-nya. Jadinya kan 3 dikali X-nya berubah jadi X plus 3. Ditambah 4Y. Berarti 4 dikali Y min 4. Sama dengan 12. Tinggal kita kalikan ya. 3 kali X jadinya 3X. 3 kali 3 sama dengan 9 ya. Ditambah 4 kali Y yaitu 4Y. 4 kali min 4 yaitu min 16. Sama dengan 12. Kemudian ini konstantanya kita jumlahkan ya. Jadi 3x plus 4y
9 dikurangi 16 jadinya min 7 ya. Sama dengan 12. Kemudian di sini kan bentuknya X plus Y sama dengan C ya, maka yang konstantannya kita pindahkan ke kanan. Jadi 3X plus 4Y sama dengan 12 min 7 pindah jadi plus 7. Jadinya 3X plus 4Y sama dengan 12 tambah 7 sama dengan berapa? 19. Oke, begitu. Jadi langkah yang pertama, X-nya berubah jadi, X-nya kita jumlahkan dulu ya, dengan translasi yang pertama dan kedua. Setelah itu kita tentukan nilai X sama Y-nya. X sama Y yang baru. Bukan X aksen sama Y aksen, tapi X sama Y yang barunya. Setelah itu kita masukkan ke soalnya. Oke? Lanjut. Persamaan bayangan garis 2X plus 3Y plus 4 sama dengan 0 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 4 adalah, nah, garis X sama dengan 4 itu sama dengan yang seperti apa? Kan kalau ada kartu seperti ini, X sama dengan 4 garisnya adalah yang tegak seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada bayangan di titik di kanan, bayangannya akan berada di sebelah kirinya. Maka secara otomatis nilainya tetap ya, karena nggak naik turun, yang berubah nilai X-nya. Jadi kalau ada pencerminan garis atau titik X, Y terhadap MX sama dengan H, maka nilai X-nya yang berubah. X-nya berubah jadi 2H min X, Y. Kenapa Y? Karena Y-nya tetap yang berubah nilai X-nya. Oke, jadi langsung kita kerjakan dulu ya. Ini ingat baik-baik. Oke, jadi yang X-nya langsung kita kurangkan ya. Kan X-nya berubah jadi apa? 2H min X. 2H min X berarti kan 2 dikali H. H-nya berapa? 4 ya? Dikurangi X. Y. Y-nya tetap. Jadi 2 kali 4 adalah 8. 8 min X. Y-nya tetap. Maka nilai yang Y di soal kita ganti dengan 8 min X. Nilai Y-nya tetap. Jadinya jadinya kan nilai X-nya berubah jadi 2H min X. Nilai Y-nya tetap. Maka nilai X-nya berubah jadi 2H. Berarti 2 dikalikan dengan H. H-nya itu berapa? Yang 4 ini ya. 2 dikali 4. Dikurangi dengan X. X-nya berapa? Kan belum ketahuan. X-nya masih tetap X. Y. Kenapa Y? Kan Y-nya tetap. Jadinya 2 kali 4 yaitu 8 dikurangi X, Y. Nah, maka X-nya berubah jadi 8 min X. Y-nya tetap. Setelah itu tinggal kita substitusikan ke dalam soalnya ini. Soalnya kan 2X plus 3Y plus 4. Jadinya 2 dikali X. X-nya berubah jadi apa tadi? 8 min X. Ditambah, tetap ya, 3Y plus 4 sama dengan 0. 2 kali 8 yaitu 16. 2 dikali min X jadinya min 2X. Ditambah 3Y plus 4 sama dengan
0. Jadinya yang konstantanya kita jumlahkan ya. Min 2x plus 3y, 16 tambah 4 yaitu 20. Sama dengan 0. Kemudian nilai x-nya, di sini kan x-nya positif ya. Maka semuanya kan karena ininya negatif, semuanya kita kalikan dengan min 1 atau dibagi min 1 juga sama. Min bagi min jadinya plus 2x plus bagi min jadinya min 3y. Min 20 plus 20 dibagi min jadinya min 20 sama dengan 0. Kemudian di sini bentuknya kan konstantanya di sebelah kanan ya. Maka kita pindahkan 2x min 3y sama dengan min 20 pindah terus jadi positif 20. Jawabannya yang mana? 2x min 3y sama dengan 20. Yang entok. Jadi kalau terhadap x sama dengan h, ini kan artinya x sama dengan h ya. Nilai y-nya tetap, nilai x-nya berubah jadi 2h min x. Kalau terhadap y sama dengan, nilai x-nya tetap, y-nya berubah jadi 2h min y. Nah, yang ini sangat seru. Lingkaran dirotasi. Nah, pertama lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y sama dengan 0. Diputar 90 derajat terhadap titik pusat 0 searah jarum jam. Ingat ya, searah jarum jam. Persamaan bayangan lingkaran tersebut adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu kalau arah sudut itu bagaimana? Searah atau berlawanan? Oke, berlawanan ya. Jadi kalau di sini ada searah dengan jarum jam, berarti nilai sudutnya kebalikannya. Masih ingat ya rumus apa ini? Rotasi. Yaitu apa? Matriksnya. Komisi siko. Jadi cos dari yaitu cos min 90 derajat komi min sin 90 derajat siko sin 90 derajat cos 90 derajat. Min 90 ya, maaf. Nah, ingat, kalau searah dengan jarum jam, maka nilai sudutnya adalah negatif. Maka berapa ini nilai matrisin dulu supaya gampang nanti. Cos min 90 kan 0 ya. Kalau min 0 berarti tetap 0. Min ini sin 90 kan 1 ya. Karena negatif jadinya min 1. Di sini min. Sin min 90 kan min 1 ya. Nah, cos 90, cos negatif 90 tetap 0. Ini min sama min jadinya plus. Nah, seperti ini. Jadi matriksnya adalah 0, 1, min 1, 0. Atau sama saja dengan mencari sudut 270 derajat ya. Kan karena diputar, nih, kan tadi seperti ini. Diputar sebanyak 90 derajat. Kan ke bawah, jadinya kan 270. Ya cari aja nilai cos 270, nilai sin 270 itu berapa. Oke, setelah ketemu matriksnya langsung saja kita kerjakan ya. Jadinya sama seperti tadi, kita akan mencari nilai x aksen, y aksennya. Kan diperoleh dari matriksnya ini ya. 0, 1, min 1, 0 dikalikan dengan titik awalnya. Kan kalau titik awal, kalau kurva ini x sama y. Nah, kita kalikan dulu. Maka x aksen y aksennya 0
0 dikalikan X adalah 0 ditambah 1 kali Y yaitu Y. Min 1 kali X adalah min X ditambah 0 kali Y yaitu 0. Maka kita balik saja ya. Kan di sini ada X aksen sama dengan Y. Kemudian di sini ada Y aksen sama dengan min X. Berarti nilai Y-nya sama dengan apa ini? Kan sama dengan X. Nilai X-nya ini berapa? Kan ini min X sama dengan Y aksen. Maka X-nya sama dengan min Y aksennya. Setelah itu tinggal kita masukkan ke soalnya. Soalnya ini apa? Kan min X kuadrat. Maaf, soalnya adalah X kuadrat. Kan jadinya X-nya berubah jadi min Y. Ini kan min Y kuadrat ditambah Y-nya berubah jadi apa? X ya. X kuadrat dikurangi 6X. X-nya berubah jadi min Y. 6 dikalikan dengan min Y. Ditambah 4Y. 4 dikalikan dengan Y-nya berubah jadi X. Sama dengan 0. Min Y kuadrat. Kan min Y dikalikan min Y. Jadi kan tetap positif ya. Kan min Y dikalikan dengan min Y. Kan min kali min jadinya positif. Jadinya Y kuadrat ditambah X kuadrat min 6 dikalikan dengan min Y. Jadinya plus 6Y. Ditambah 4 kali X yaitu 4X. Sama dengan 0. Kalau kita urutkan jadinya X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 6Y sama dengan 0. Ada nggak yang jawabannya? X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X antara A dan B ya, plus 6Y sama dengan 0. Jadi jawabannya yang bebek. Oke, yang pertama kalian harus tahu matriks rotasinya. Komisi Siko. Karena ini searah, maka nilai sudutnya adalah negatif. Oke, setelah itu kita kalikan, kita cari X sama Y yang barunya. Setelah ketemu X sama Y yang baru, kita masukkan ke soalnya. Lanjut, bayangan garis 2X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Jika ditransformasikan terhadap matriks 2, 0, min 1, 1 adalah, nah, ini matriksnya beda ya, bukan X sama dengan Y, sama dengan X, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau kita akan mencari nilai X sama Y, atau X aksen sama Y aksen, kan kita peroleh dari titik pusatnya, titik awalnya, yaitu X sama Y, dikalikan dengan matriksnya, matriks transformasinya. Ini berapa? 2, 0, min 1 sama 1. Nah, supaya X sama Y-nya ini sendirian, caranya bagaimana? Ya yang 2, 0, min 1, satunya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Nah, kita pindah ke sebelah sini ya. Nah, ini kan matriksnya perkalian. Kalau perkalian, pindah ruas jadi pembagian ya. Tapi kan kalau di matriks tidak mengenal pembagian, yang ada kita inverskan. Jadi kalau matriks kita pindah ruaskan, maka matriksnya kita inverskan terlebih dahulu. Caranya gimana menginverskan? Masih ingatkah? Nah, untuk mencari inversnya, masih ingat rumusnya? Kan 1 per determinan dikalikan dengan adjoinnya. Nah, ini ya, buat mencari inversnya.
Langsung saja kita cari inversnya dulu. Jadi kan 1 per determinan masih ingat? Diagonal utama dikalikan dikurangi diagonal keduanya. 2 dikali 1 kan 2 ya. Dikurangi min 1 kali 0 kan 0. Jadi tetap 2. Jadi 1 per 2 dikalikan dengan adjoin. Adjoinnya berapa? Diagonal utamanya kita tukar. Jadi 1 sama min 2 kita tukar. Diagonal utamanya kita kalikan dengan negatif. Min 1 kali negatif jadinya 1. 0 dikalikan negatif jadinya tetap 0. Setelah itu kita kalikan ke dalam. Kan jadinya setengah kali 1 adalah setengah ya. Setengah kali 1 adalah setengah. Setengah kali 0 yaitu 0. Setengah kali 2 yaitu 1. Nah, ini adalah inverse dari matriks transformasinya ini. Maka setelah itu kita bisa pindah ke ruas sebelah kiri. Kita pindah ya. Kan jadinya di sini ada setengah 0 sama 1. Nah, kita pindah ya. Kita hapus dulu. Catat dulu boleh kalau yang mau nyatet. Setelah itu kita apakan? Kan yang ruas kiri ada x aksen sama y aksen ya. X aksen sama y aksennya sama dengan x, y. Perkalian matriks kita kalikan dulu. Setengah kali x kan jadinya setengah x ditambah 0 kali y yaitu 0. Setengah dikalikan dengan x kan jadinya setengah x ditambah 1 kali y yaitu y dengan x, y. Nah, sama kan x nya berubah jadi setengah x, y nya berubah jadi setengah x plus y. Setelah ketemu x sama y yang baru, kita substitusikan ke soalnya. Kita masukin ke soalnya ya. Kan soalnya itu 2x jadi 2 dikalikan dengan x nya berubah jadi apa? Setengah x ditambah 3y. 3 dikalikan dengan setengah x plus y. Oke, dikurangi 6 sama dengan 0. Oke, kan 2x, x nya berubah jadi setengah x ditambah 3y, y nya berubah jadi setengah x plus y. Dikurangi 6 sama dengan 0. Setelah itu kita kalikan ya. 2 kali setengah x sama dengan x ditambah 3 kali setengah x jadinya berapa? 3 per 2 ya. 3 per 2 x. Kemudian 3 dikalikan dengan y jadinya 3y dikurangi 6 sama dengan 0. X nya kita jumlahkan. X ditambahkan dengan 3 per 2 x jadinya berapa? Ayo berapa? Kan x ini sama dengan 2 per 2 ya. Nah, kasih di sini nih. 2 per 2x. Kan 2 per 2 sama dengan 1. Penyebutnya udah sama nih, tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 3 yaitu 5. Jadinya 5 per 2x ditambah 3y. 3y ya. Dikurangi 6 sama dengan 0. Ini ada penyebutnya 2 nih. Biar hilang gimana? Semuanya kita kalikan dengan 2. Oke? Semua angka ini kita kalikan dengan 2 supaya penyebutnya ini hilang. 5 per 2x dikalikan dengan 2. Kan 2 sama 2 nya udah habis ya. Tinggal 5x nya. 3y dikalikan 2 jadinya 6y. Min 6 dikalikan 2 jadinya min 12. Sama dengan 0.
5x plus 6y antara B dan C ya, min 12 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang bebek. Oke, jadi kalau ada soal yang seperti ini, kalau ada sebuah matriksnya ini ya, transformasi dengan matriks tertentu, maka matriksnya kita pindah ke depan dengan cara apa tadi? Kita cari inverse-nya terlebih dahulu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita bahas soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.